Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zorifatunisa. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4 di Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi yang saya peroleh setelah mengikuti seminar yang berjudul Inovasi Aplikasi Media dan Desain Pembelajaran Berbasis Teknologi untuk Meningkatkan Kompetensi Akademik di Era Artificial Intelligence. Halo teman-teman semuanya, saat ini kita hidup di era Artificial Intelligence atau AI, yaitu era ketika teknologi berkembang sangat cepat dan memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan termasuk dunia pendidikan. Kehadiran AI membawa banyak perubahan dalam cara kita belajar, mengajar, melakukan penelitian, hingga mengembangkan media pembelajaran yang lebih menarik dan efektif. Melalui seminar ini, para narasumber membagikan berbagai wawasan dan strategi yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa, guru, dan calon pendidik. Pada video ini, saya akan merangkum 3 materi utama yang disampaikan oleh para narasumber. Mari kita simak bersama. Materi pertama yang disampaikan oleh Ibu Wirania Swasti dari Telkom University yang membahas tentang pemanfaatan artificial intelligence dalam dunia penelitian akademik. Beliau menjelaskan bahwa AI dapat berfungsi sebagai asisten peneliti yang membantu mempercepat berbagai pekerjaan akademik. Misalnya, ketika seorang mahasiswa sedang menyusun skripsi atau makalah, AI dapat membantu mencari referensi yang relevan, merangkum jurnal yang panjang, menyusun kerangka penelitian, bahkan membantu memahami artikel ilmiah yang sulit dipahami. Saat ini, terdapat berbagai aplikasi yang dapat dimanfaatkan seperti ChatGPT, Qwen, Gemini, Dola, dan berbagai platform lainnya yang mendukung proses penelitian. Namun, pemanfaatan AI tidak boleh dilakukan secara sembarangan. AI memang mampu memberikan jawaban dengan cepat, tetapi tidak selalu benar. Terkadang AI dapat menghasilkan informasi yang kurang akurat, bias, bahkan menghasilkan referensi yang tidak valid. Oleh karena itu, peneliti tetap harus melakukan pengecekan terhadap sumber asli dan memastikan kebenaran informasi yang diperoleh. Selain itu, narasumber juga menekankan pentingnya etika akademik dalam penggunaan AI. AI hanyalah alat bantu, bukan pengganti peneliti. Tanggung jawab terhadap isi penelitian tetap berada pada manusia sebagai penulis. Materi kedua disampaikan oleh Ibu Lila Puji Lestari dari Universitas Ma'rim Hashif Latif. Dalam materi ini dijelaskan bahwa pendidikan saat ini sedang mengalami transformasi besar akibat perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan. Dahulu, pembelajaran lebih banyak berfokus pada menghafal informasi, namun saat ini, karena informasi dapat diperoleh dengan mudah melalui internet dan AI, maka peserta didik harus memiliki kemampuan yang lebih tinggi. Kemampuan tersebut meliputi berpikir kritis, kemampuan menganalisis masalah, kreativitas, komunikasi, dan kemampuan memecahkan masalah. Selain itu, kurikulum pendidikan juga harus terus memperbarui agar sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan dunia kerja. Mahasiswa dan peserta didik tidak cukup hanya menguasai materi pelajaran, tetapi juga harus memiliki literasi digital dan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Narasumber juga menjelaskan bahwa AI memungkinkan pembelajaran menjadi lebih personal. Artinya, setiap peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan kecepatan belajar masing-masing. Walaupun demikian, masih terdapat tantangan yang harus dihadapi, yaitu kesenjangan digital. Tidak semua daerah memiliki akses teknologi yang sama. Karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, guru, dan masyarakat agar transformasi pendidikan dapat dirasakan oleh semua kalangan secara merata. Materi ketiga disampaikan oleh Dr. Hidayatullah dari Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Beliau menjelaskan bahwa pembelajaran matematika di sekolah dasar membutuhkan media yang inovatif agar konsep-konsep abstrak menjadi lebih mudah dipahami oleh siswa.
Seringkali matematika dianggap sulit dan menakutkan oleh sebagian siswa. Hal ini dapat Seringkali matematika dianggap sulit dan menakutkan oleh sebagian siswa. Hal ini dapat menyebabkan rendahnya motivasi belajar dan munculnya kecemasan terhadap pembelajaran matematika. Untuk mengatasi masalah tersebut, guru perlu memanfaatkan media pembelajaran yang menarik dan interaktif. Beberapa contoh media yang dapat digunakan antara lain Pet Solution, Quizzes, Kahoot, dan papan tulis digital. Melalui media tersebut, siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi juga dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Narasumber juga menekankan bahwa penggunaan teknologi harus disertai dengan strategi pembelajaran yang tepat. Guru perlu menerapkan model pembelajaran yang berpusat pada siswa, seperti flipped classroom, problem-based learning, dan game-based learning. Dengan pendekatan tersebut, siswa dapat belajar melalui pengalaman langsung, bekerja sama dengan teman, serta lebih berani mencoba dan menyelesaikan masalah. Pada akhirnya, teknologi bukanlah pengganti guru. Guru tetap memiliki peran penting sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kesimpulannya, dari ketiga materi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa artificial intelligence dan teknologi digital telah menjadi bagian penting dalam dunia pendidikan modern. Dalam bidang penelitian, AI dapat membantu mempercepat proses pencarian informasi dan pengolahan data, tetapi penggunaannya harus tetap memperhatikan etika akademik. Dalam proses pembelajaran, AI mendorong terjadinya transformasi pendidikan yang lebih adaptif, fleksibel, dan berorientasi pada pengembangan keterampilan abad ke-21. Sementara, dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, media pembelajaran yang inovatif dapat meningkatkan motivasi kreativitas dan pemahaman peserta didik. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa, calon guru, maupun pendidik, kita perlu meningkatkan kemampuan literasi digital agar mampu memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Karena pada akhirnya, teknologi bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan pendidikan yang lebih berkualitas. Demikian rangkuman dari seminar tentang inovasi aplikasi, media, dan desain pembelajaran berbasis teknologi di era artificial intelligence. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan memberikan inspirasi bagi kita semua dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.